Selamat pagi, salam merdeka, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dan selamat bergabung dalam Dialog Kritis atau Logis, sebuah acara yang diselenggarakan dalam kerjasama antara Center for Strategic and Advanced Studies atau CSAS, kelompok diskusi Parhesiastes, serta Politeknik Bakti Semesta atau Polibes. Saya Neil Rupidara, Direktur Eksekutif CSAS dan juga Direktur Polibes, menjadi host kita di pagi hari ini. 21 Mei 2023 adalah ulang tahun atau usia ke-25 dari perjalanan era reformasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan secara resmi mundur dari kursi kepresidenannya. Dan momen itu menandai berakhirnya era Orde Baru yang telah memerintah kurang lebih 33 tahun lamanya di Republik ini, serta ditandai dimulainya era reformasi. Mungkin saat ini menyebut era reformasi banyak pihak tidak begitu menyadarinya. Namun bagaimanapun sejak 21 Mei 1998 itu ada agenda-agenda perjalanan reformasi yang harus dilakukan. Pertanyaannya, apakah setelah 25 tahun kita berjalan dalam era ini, agenda-agenda itu telah tuntas kita laksanakan sebagai sebuah republik? Karena itu di pagi hari ini dalam dialog kritis atau logis, kami 3 lembaga akan memperbincangkan, mengkaji kembali perjalanan era reformasi ini dan mencoba untuk meletakkan fondasi perjalanan ke masa depan demokratisasi dan demokrasi di Indonesia. Di tengah-tengah kita telah hadir rekan-rekan baik dari kelompok diskusi Parhesiastes, Bung Joshua dan Bung Ricky. Demikian juga dari CSAS dan sekaligus Polibes, ada Bung Sam Lucy, ada Bung Thomas, dan saya sendiri selaku host. Saya mohon maaf saya menggunakan kata Bung karena ini hari merdeka, bulan merdeka, untuk mengenang para founding fathers kita. Tanpa berpanjang kata, saya mempersilakan rekan-rekan Parhesiastes untuk menyajikan hasil kajiannya kepada kita semua dan nanti akan dibahas oleh rekan-rekan CSAS. Bung Ricky dan Bung Jo, saya persilakan. Terima kasih Pak Neil. Menarik karena ini menghujung juga hari kemerdekaan, kita mendiskusikan tentang bagaimana peran reformasi menghantar kita pada sebuah bentuk masa demokrasi yang baru. Supaya generasi Z tidak lepas dari era reformasi, dan ada satu quote yang sering kali akhir-akhir ini dan beberapa bulan ini muncul ya, enak zaman kuto, itu menunjukkan bahwa zaman Orde Baru tuh enak gitu. Saya akan flashback sedikit supaya kita memahami apa yang terjadi pada saat reformasi. Jadi enaknya Orde Baru itu pada tahun 70-an, 80-an, itu pada saat Indonesia swasembada beras dan program KB berhasil. Tapi tahun pasca Soeharto pimpin tahun 67 itu operasi militer dengan alasan menjaga ketertiban dan keamanan, dan itu memakan banyak korban. Para aktivis banyak yang hilang. Jadi swasembada beras terjadi tahun 80-an awal, KB berhasil diakui oleh PBB, tapi di sisi lain banyak aktivis yang hilang. Tahun 80-an itu penembak misterius di Jogja. Tujuannya adalah menjaga stabilitas politik. Alasannya stabilitas politik. Itu era pada zaman Orde Baru. Lalu terjadi krisis militer dari tahun 97 hingga 98. Akhir 97 rupiah masih 2.000 per dolar. Masuk 98 16.000. Hutang Indonesia tinggi. Ada yang bilang bahwa hutang Indonesia kan zaman sekarang, era sekarang juga besar. Tapi kalau kita lihat bandingkan hutang dengan devisa. Waktu itu tahun 98 hutang kita sangat tinggi sehingga devisa kita tidak cukup untuk melunasi hutang. Sehingga
peluang untuk masuk ke krisis moneter dan negara bangkrut sangat mungkin terjadi. Jadi hutang saat ini tidak bisa dibandingkan dengan hutang pada saat 98. Itu yang terjadi. NKK, BKK terjadi. Bagi teman-teman aktivis tahu apa itu NKK, BKK. Aktivis intrakampus dilarang untuk bersuara. Harus ikut petunjuk rektorat ataukah militer. Para aktivis luar kampus banyak diculik. Komnas HAM dan Kontras menghitung banyak puluhan ribu aktivis yang hilang. Apakah dari pasca G30 SPKI maupun pada saat mengganggu pemerintahan Orde Baru. Gitu. Menuju pada era 98, 97, Soeharto mempertahankan posisinya dengan cara hanya membentuk 3 partai. PDI, P3 dan Golkar. Dan partai yang selalu menang adalah golongan karya. Lalu ada fraksi ABRI dan TNI, ABRI di dalamnya itu TNI dan Polri. Fraksi ini tujuan untuk menjaga stabilitas politik. Jadi waktu itu ABRI digunakan untuk menjaga ketahanan negara dan juga digunakan untuk pembinaan masyarakat. Maka fraksi ABRI dimasukkan ke dalam DPR RI. Padahal fraksi ABRI ini sangat berperan besar dalam mengambil keputusan negara. Mendekati 98, korupsi besar-besaran. Soeharto mengeluarkan 8 perpres, temuan dari teman-teman anti korupsi UGM, 8 perpres untuk melegalkan masuknya mobil timor, tol, lalu pajak. Gitu. Nah, hal ini terjadi bergulir, banyak sekali bergulir. Lalu pada saat dolar naik, demonstrasi di Jogja terjadi, Medan terjadi, Mei mulai menggelora di Jakarta. Tujuan pertama adalah stabilitas ekonomi, masuk stabilitas politik, stabilitas hukum. Karena semua itu yang terjadi. Maka peristiwa 98 ini menjadi pintu untuk memperkenalkan 6 tuntutan rakyat. Supremasi hukum, hapus KKN, adili Soeharto dan kroni-kroninya, lalu desentralisasi, lalu apa lagi? Amandemen konstitusi. Ada 6 hal dan terakhir adalah pencabutan duit-fungsi ABRI. Ini dilakukan. Nah, setelah masuk 98, 99 Habibie sebagai presiden pertama menggantikan Soeharto langsung melakukan banyak kebijakan. Habibie adalah satu presiden yang memproduksi banyak kebijakan terkait undang-undang. Undang-undang HAM, undang-undang pers dirubah. Kebebasan berbicara mulai diterima. Jadi apakah ada dampak positif dari 98? Ada. Undang-undang pers muncul, undang-undang tentang HAM muncul. Itu. Nah, setelah undang-undang pers dan HAM muncul apa? Untuk menjaga supremasi hukum. Lalu apa bentuknya? Pada era Jokowi muncul yang namanya ombudsman, menjaga agar para tenaga administrasi negara bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Di kepolisian ada yang nama Kompolnas. Lalu yang kita kenal terakhir adalah Omnibus Law ya. Itu bagian dalam menjaga supremasi hukum. Mengapa? Karena ada 10.000 hukum yang saling tumpang tindih. Hukum pajak, ketenagakerjaan, investasi. 3 hukum. Ini bagian dari untuk menjaga supremasi hukum yang menjadi amanat dari reformasi 98. Itu. Lalu apakah kejaksaan ada pengawasan? Ada pengawasan. Kepolisian ada pengawasan? Ada pengawasan. Memang ada kritik, satir ya, yang banyak terjadi bahwa pemerintah sekarang lebih senang hadir di media sosial. Nah, kasus Sambo kalau tidak dikawal oleh media tidak mungkin selesai. Di Medan kasus-kasus pungli jika tidak dikawal oleh media tidak mungkin selesai. Berarti kita secara kebijakan baik, tapi secara implementasinya butuh kesadaran masyarakat untuk mengawal hal ini. Yang kedua, supremasi hukum tetap jalan, tapi butuh ketaatan dari petugas dan masyarakat yang terus mengawal supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan KKN. KPK dibentuk. KPK menangkap banyak orang. Ada 22 gubernur
yang ditangkap. Banyak sekali bupati dan wali kota ditangkap. Aset dikembalikan walaupun ada yang protes karena triliunan yang dikorupsi tidak masuk kembali ke negara. Tapi apa yang terjadi dengan KPK? KPK terus bekerja. Ada satir akhir-akhir ini lagi. KPK dan kejaksaan saling baku rebut mengurus korupsi. Anti korupsi berada dalam sandra politik. Itu kritik terhadap penanganan korupsi. Ketiga, pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto pasca 2000 tidak terjadi karena Soeharto telah meninggal. Tapi ada apa yang dilakukan oleh Jokowi? Taman Mini Indonesia Indah dengan Perpres diambil alih. Gedung Gerahadi diambil alih. Villa di Megabendung diambil alih. Super Semar, kekayaan Super Semar dikejar oleh Jokowi. ICW mengusulkan untuk gunakan PBB untuk mengejar penyimpanan kekayaan di luar negeri. Tapi ini artinya tetap pemberantasan korupsi tetap dilakukan oleh pemerintahan. Memang tidak optimal karena apa? Kroni-kroni Soeharto masih banyak dan ada di berbagai partai. Tidak mudah itu. Yang keempat, bagaimana dengan amandemen konstitusi? 4 kali itu cukup untuk menjamin hak asasi kita. 4 kali amandemen cukup untuk menjamin peningkatan ekonomi kita dari 99 sampai 2002. Bagaimana dengan pencabutan divisi fungsi ABRI? Gus Dur berhasil mencabut divisi fungsi ABRI, fraksi ABRI dihilangkan. Sekarang kita lihat Polri yang humanis. Itu TNI kembali ke barak. Walaupun bisa juga kita menimbulkan kritik, beberapa mantan jenderal main-main ke partai politik gitu. Dari dalam beberapa kepemimpinan Megawati hingga Jokowi 1 kali Susilo Bambang Yudhoyono dari kubu ABRI menjadi presiden. Tapi dui fungsi ABRI, dalam ini faksi ABRI di DPR RI sudah tidak ada lagi. Otonomi daerah yang paling terakhir. Bagaimana? Terjadi Rias Rasid, Menteri Otonomi Daerah pertama. Itu. Dia membuka keran otonomi, tapi ada masalah. Masalahnya apa? Otonomi daerah selalu bertuburkan dengan berbagai kepentingan di daerah. Itu toleransi terjadi. Hak wilayah kadang-kadang hak wilayah suku mana. Di beberapa kawasan di timur itu terjadi perang antara klan, perang antar suku untuk melindungi haknya dia. Jadi reformasi membuka keran kita untuk melihat masa depan demokrasi kita, tapi di sisi lain banyak hal yang harus diperbaiki. Tidak mudah ya, karena kita kompleks, kita plural. Hal ini harus dilihat satu-satu. Tapi jika mimpi kita kembali ke Soeharto, mending kita hapus. Karena enak zamannya kita daripada zamannya Orde Baru. Itu. Puluhan ribu belum dapat nama dan kuburannya di mana. Itu. Mungkin itu saja untuk memaparkan bagaimana perkembangan 6 tuntutan reformasi dan progresnya hingga saat ini. Bung Jo, silakan untuk overview secara umum. Ya, silakan Bung Jo. Ya, terima kasih banyak Pak Neil, Bung Riki. Jadi kalau kita lihat soal bagaimana trajektori perjalanan lintasan perjalanan bangsa kita yang keluar dari satu sistem pemerintahan yang sangat otoriter itu, tersentralisasi dan juga sampai titik tertentu betul-betul bengis seperti yang digambarin oleh Bung Riki tadi, ke satu masyarakat yang kemudian terbuka, ada kebebasan di sana, dan kemudian melihat satu model bernegara sebagai satu bentuk partisipasi sebanyak mungkin orang untuk menentukan tidak hanya kebaikan bagi dirinya sendiri tapi kebaikan bagi masyarakat luas. Nah, itu yang kemudian dikenal sebagai demokrasi dalam periode reformasi Indonesia mulai dari tahun 98 sampai hari ini. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat sesungguhnya dalam trajektori itu sudah ke arah mana perkembangan demokrasi kita. Apakah lintasannya itu
pena zamanku Pak Soeharto menjadi benar, ataukah justru sebenarnya memang lebih pena sekarang di era reformasi ini. Nah, kami melakukan cukup banyak kajian serius di dalam komunitas kami. Dan kalau kita melihat misalnya merujuk pada hasil riset, saya kasih satu kesimpulan lebih awal, kita patut waspada. Karena banyak sekali indikator sesungguhnya yang memperlihatkan jalur trajektori perkembangan demokrasi kita itu setelah 98 kita lepas dari Orde Baru, terutama akhir-akhir ini itu tidak mengembirakan. Jadi misalnya riset-riset yang datang dari para Indonesianis ada banyak, William Liddell macam-macam, Fedi Hadis, Aspinall dan kawan-kawan. Itu mereka sebenarnya awalnya cukup optimis. Jadi ada banyak Indonesianis, ada banyak ahli dan ada banyak pendapat, banyak perdebatan, tapi mereka tiba pada satu kesimpulan yang kurang lebih bisa disepakati. Indonesia punya 3 babakan perkembangan demokrasi di era pasca Orde Baru. Yang pertama itu ada era yang disebut sebagai era progresi. Itu mulai dari tahun 98 sampai 2008. Jadi sesungguhnya 10 tahun pertama kita hidup dalam demokrasi itu ada perkembangan yang sangat signifikan di dalam kehidupan sipil dan pembentukan budaya demokrasi. Dan itu terjadi dalam semangat 6 agenda reformasi itu terjadi tidak hanya di pusat, bahkan sampai di daerah. Ketika itu kebebasan sipil, kebebasan berkelompok, berserikat itu mulai dihargai, dan kita tahu di pemilihan umum pertama waktu reformasi itu kan partainya minta ampun banyaknya itu waktu itu. Jadi ada semacam perayaan, selebrasi yang meluas di dalam masyarakat, dan juga ada kesadaran yang cukup kuat di level elit pemerintahan bahwa demokrasi mesti dipelihara. Nah, ini sesungguhnya mengagetkan banyak ahli kajian demokrasi. Karena apa? Karena begini, Indonesia ketika keluar dari Orde Baru itu sesungguhnya tidak punya infrastruktur kebudayaan dan politik yang cukup untuk masuk ke demokrasi. Pertama, kita itu negara berpendapatan rendah. Jadi itu saja secara struktur politik ekonominya itu tidak memungkinkan untuk adanya partisipasi publik karena orang masih dalam kondisi intelektualitas terbatas, banyak yang miskin. Yang kedua, di hari-hari awal reformasi itu kita mengalami banyak sekali konflik kemasyarakatan, baik yang berbau agama maupun etnis. Lalu diganggu oleh gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah. Itu kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya konsolidasi demokrasi di wilayah-wilayah yang tadi disebut sebagai desentralisasi. Jadi di daerah-daerah muncul bukan konsolidasi demokrasi yang akar rumput, melainkan konflik-konflik yang memecah tenunan kebangsaan. Itu yang nomor 2. Lalu yang ketiga, masalah klasik yang kuat ketika itu masih mengakar ya adalah korupsi gitu ya. Soeharto sudah jatuh, tetapi kroni-kroninya itu masih ada dan itu menimbulkan satu sistem korupsi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, misalnya 3 kondisi itu bagi Larry Diamond disebut sebagai unlikely condition untuk Indonesia menjadi demokratis. Tapi itu ternyata 10 tahun pertama itu kita mampu. Nah, situasi mulai berubah, masuk ke tahap kedua yang disebut tahap stagnansi. Stagnansi itu terjadi terutama sejak 2009 menuju hingga akhir kepemimpinan Yudhoyono di periode keduanya. Itu kita mulai mengalami stagnasi. Jadi stagnasi itu ada beberapa faktor utama, tapi ada 2 faktor yang bisa dibilang sangat berpengaruh. Yang pertama, demokrasi tidak bertumbuh karena ada rekonsolidasi orang-orang yang dulu menjadi sekrup-sekrup Orde Baru. Jadi dulu yang menjadi operator, tukang pukul Soeharto, itu masuk kembali ke dalam politik demokrasi Indonesia dan mereka kemudian menjadi pemimpin partai. Jadi dulu mereka hanya alat negara, sekarang mereka ikut di dalam proses pembentukan keputusan arah negara kita mau kemana. Itu yang jadi problem. Jadi di level elit
ada rekonsolidasi kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak betul-betul dibesarkan dalam kultur demokrasi. Di level akar rumput, level civil society itu muncul masyarakat kelompok-kelompok yang disebut sebagai uncivil civil society. Jadi masyarakat sipil yang bertindak tidak sipil dalam bentuk organisasi-organisasi paramiliter, organisasi-organisasi identitas yang merasa bahwa mereka adalah pemilik paling sah terhadap ruang publik demokrasi di Indonesia. Dan sampai titik tertentu ada kelompok yang dengan secara tegas itu menggunakan demokrasi untuk mematikan demokrasi. Nah, itu periode yang disebut stagnasi. Kenapa stagnasi? Karena catatan dari Ed Aspinall itu menyebut misalnya begini. Kalau dia mau cari siapa yang salah, dia menyebut salah satu kesalahan terbesar itu ada pada lemahnya komitmen Presiden SBY ketika itu untuk menghadapi dua kelompok itu, kelompok elit dan kelompok masyarakat sipil. Yang kedua, dia katakan bahwa Presiden SBY tidak mampu menciptakan suatu proses transformasi institusional. Jadi ini problem kelembagaan di dalam struktur demokrasi kita yang tidak mampu memoderasi kelompok-kelompok itu. Jadi waktu itu yang Pak SBY lakukan misalnya ketika ada terorisme merebak di awal kepemimpinannya, yang dia lakukan adalah mengubah MUI misalnya itu menjadi bagian dari Watimpres. Kalau sekarang kita tahu Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres, itu dulu Watimpres di zaman Pak SBY. Karena beliau ketika itu adalah orang yang mampu menjembatani kelompok kanan yang keras dengan kelompok Islam yang cukup moderat di dalam payung MUI. Nah, jadi tidak membuat institusi baru untuk bisa memoderasi pikiran-pikiran yang berbeda di demokrasi, tapi kemudian mengambil aktor-aktor. Nah, masalahnya di mana? Begitu aktor-aktor dimasukkan dalam sistem, aktor itu kan menguat. Nah, yang terjadi menurut Ed Aspinall adalah semacam hijacking sistem. Nah, ini yang kemudian nanti masuk di periode ketiga yang sekarang kita sedang alami, yang mulai terjadi sejak 2014 ke sini. Periode yang disebut sebagai regresi. Jadi regresi tidak mungkin ada kemunduran kalau tidak ada kemajuan. Kita sudah sempat maju 10 tahun dan sekarang kita mundur. Nah, memang mundur itu dalam pengertian mereka sebut bahwa kita mengalami satu proses rendahnya komitmen pada demokrasi yang berbasis hak, atau dalam istilah para ahli disebut sebagai iliberal. Nah, ini mesti hati-hati karena kita sering menyebut liberal itu seolah-olah demokrasi barat. Tidak, liberal itu adalah demokrasi yang berpihak pada hak. Nah, apa kondisinya yang kita disebut tidak berpihak pada hak? Dalam kondisi regresi sekarang, kita betul-betul masyarakat sipil ini menyerahkan seluruh wacana tentang kehidupan bersama itu di tangan elit. Karena apa? Karena kita mengalami suatu kepemimpinan yang sangat karismatik di tangan Presiden Jokowi. Pak Jokowi orang baik, dan karena sangat baik, kita percaya bahwa politik di tangan beliau itu akan jalan dengan baik pula. Sehingga partisipasi sipil itu menjadi sangat rendah. Tidak ada oposisi di pemerintah, praktis, karena pilihan-pilihan politik beliau. Dan juga CSO itu menjadi partisan, memilih mendukung rezim. Nah, ini salah satu indikasi-indikasi misalnya yang memperlihatkan kalau kita mau menggunakan satu demokrasi yang berbasis pada hak, maka sesungguhnya kita dalam kondisi yang agak tertekan itu ya. Oke, nanti mungkin di situ dulu kita bisa bicarakan elaborasi lebih dalam nanti soal regresi itu. Ya, saya kira itu dulu. teman-teman Terima kasih. Parvisiastes. Pertanyaannya ya artinya dari situasi yang tadi digambarkan ya, babakan-babakan itu maupun saya kira proses-proses yang berlangsung terus menerus sejak 98 itu. Pertanyaan saya nanti Pak Sem dan Bung Tommy bisa memberi ulasannya. Adakah kita ini ya belum selesai gitu ya? Bisa dikatakan begitu barangkali, proses reformasi ini belum tuntas gitu ya. Tapi ya di ulasan terakhir itu belum selesainya ini juga barangkali apakah kita melenceng dari arah perjalanan yang sesungguhnya awalnya cukup baik. Atau barangkali bisa kita tambahkan apakah kita menuju bunuh diri karena tadi ada hijacking
terhadap sistem atau seluruh tatanan, tidak hanya di ruang politik tapi saya kira di banyak ruang gitu ya. Tadi ada disebut problem kelembagaan. Nah, tapi kita mau belajar dulu Pak Sem dari tatanan demokrasi kota Athena. Filsafat politik mungkin kita perlu untuk itu menilik perjalanan 25 tahun reformasi ini. Karena itu saya persilakan Bung Sem dari CSIS dan kemudian Bung Tommy untuk membahasnya, karena ini terlibat aktor-aktor internasional juga di dalamnya gitu ya. Silakan Bung Sem. Ya, terima kasih Bung Neil, Bung Ricky dan Bung Joshua. Berapa kata kunci terakhir yang saya catat dari Parisiates ya. Itu riset menunjukkan perkembangan demokrasi tidak menggembirakan, stagnasi ya. Dia mengalami perkembangan 10 tahun pertama. Nah, saya mencoba memotret ini dari kacamata filsafat politik. Nah, filsafat politik itu dia berbicara soal nilai, bukan fakta, bukan data. Tapi dia berbicara di level nilai, syarat-syarat kemungkinan terjadinya reformasi. Syarat-syarat kemungkinan terjadinya tatanan sosial yang ideal. Jadi kalau fakta nanti digunakan itu hanya untuk mendukung argumen. Tetapi bahan mentah yang diulik oleh filsafat politik adalah nilai-nilai. Nah, dalam membangun tatanan bersama, nilai yang paling utama itu adalah keadilan. Karena itu Aristoteles menyebut itu sebagai complete virtue, keutamaan yang paling utama atau yang paling lengkap. Dan keadilan adalah prasyarat dasar bagi terbangunnya kemanusiaan atau terbangunnya kehidupan bersama. Nah, kalau kita melihat atau mengevaluasi reformasi 98, pertanyaan filsafatnya adalah apakah reformasi itu membuat kita lebih baik atau tidak? Kan gitu ya. Apakah adanya reformasi itu membuat kita lebih maju, Indonesia lebih baik atau malah lebih buruk? Nah, dari jawaban-jawaban dari teman-teman yang saya anggap tadi peneliti peneliti ya, jadi menggunakan data-data mentah ya untuk kita lihat, itu kelihatannya kita betul mengalami perubahan, tetapi tidak terlalu seperti yang diharapkan, kira-kira gitu ya. Dan dari filsafat politik lalu kita pertanyakan apa yang membuat mereka bergerak. Reformasi bergerak itu karena apa? Kalau menggunakan bahasa filsafat politik tadi, maka berarti adanya terganggunya keadilan, rasa keadilan masyarakat. Jadi terganggunya rasa keadilan masyarakat mengkonsolidasi kekuatan massa untuk bergerak, untuk mengganti tatanan, membangun kembali tatanan. Nah, ini lalu setelah dia bergerak, kita melihat keadilan ini dalam dua versi atau dalam dua titik. Titik yang pertama berkaitan dengan distribusi. Ini dua aspek ekonomi. Yang kedua itu berkaitan dengan kesetaraan, kebebasan berpendapat, ya katakanlah demokrasi. Kalau kita melihat dari segi distribusi, zaman Soeharto mungkin agak sukses. Kalau kita lihat dari rasio Gini ya, sampai dengan baru tahun 95 kalau tidak salah, rasio Gini mencapai sekitar 35. Sebelumnya 30 sekitar itu. Dibandingkan dengan reformasi. Reformasi itu dia naik di zaman SBY sempat sampai 41. 0,41. Jadi kesenjangannya cukup tinggi. Sampai sekarang pun saya kira dia turun masih sekitar 36, 37. Di zaman Jokowi turun tapi masih sekitar 36, 37. Jadi dari segi rasio Gini itu zaman Soeharto lebih baik. Ini dari keadilan distribusi ya. Tetapi barangkali kesenjangannya adalah kesenjangan antara wilayah, ya kan? Terutama infrastruktur. Itu ke Jawa luar Jawa kan tinggi sekali itu. Jadi itu dari segi keadilan distribusi. Keadilan dari sisi kebebasan berpendapat, saya kira itu yang parah di zaman Soeharto. Saya dengan Pak Neil mengalami LK waktu itu ya. Tapi beruntung
UKSW itu kan sangat dikenal kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Kami Universitas Negeri, dosen-dosen kami adalah PNS. Anda bisa bayangkan bagaimana menderitanya kami sebagai LK di Universitas Negeri mengalami betul dampak dari NKK-BKK. Kalau Anda bertanya di seminar dan saya alami, satu saat Anda berurusan di Kasospol ya, buku dosa Anda akan dibuka. Anda pernah bertanya begini yang berkaitan bersinggungan dengan Orde Baru ya, itu ada semua itu. Jadi begitu ketatnya, ya. Supaya saya kira generasi Z ya paham begitu buruknya kebebasan berpendapat. Banyak media yang ditutup. Tadi Pak Riki sebut Petrus ya, penculikan dan macam-macam itu ya. Jadi jelas kalau dari situ reformasi perlu betul karena aspek keadilan dari dua perspektif itu tidak terpenuhi dan dia membantu konsolidasi. Tapi lalu pertanyaan kita, apakah berhasil? Ini kan teman-teman dua tadi sudah jawab, apakah berhasil? Saya ingin mengajukan beberapa contoh ya. Misalnya kasus Trisakti, ya kan? Setelah reformasi berakhir, teman-teman yang katakanlah yang disebut kalau dalam filsafatnya Hegel itu disebut dengan historical man, ya kan? Mereka sudah berjasa lalu duduk di birokrasi sebagai elit. Apa yang mereka lakukan dengan teman-teman yang tragedi Trisakti? 4 korban itu apa yang mereka suarakan untuk para korban yang sama-sama dan mereka berjuang dan mereka mati. Kasus penculikan yang diduga Prabowo ya, katakanlah begitu ya. Sekarang para penculik dan yang diculik duduk bersama minum kopi. Kan gitu. Kasus kuda tuli. Ya kan? Itu kan kasus kuda tuli itu disebut sebagai salah satu pemicu yang paling penting yang membuat reformasi terjadi. Tahun 96, ya kan? 27 Juli. Tapi setelah Megawati jadi presiden pun itu tidak diungkit. Kuda tuli tidak diusut. Bahkan berapa periode ini PDIP menguasai parlemen. Tidak diusut juga. Jadi apa yang mau kita katakan? Apakah betul-betul faktor keadilan yang terganggu itu yang menjadi aspek utama untuk menggerakkan reformasi? Nyatanya penculik dan yang diculik bisa makan bersama sekarang. Ya kan? Mereka yang sudah duduk teman-temannya mati nggak ngapa-ngapain, teman-teman mati. Mungkin pergi siram kubur batu nisan bunga pun nggak. Kuda tuli yang Megawati alami langsung, dia jadi presiden, jadi itu nggak juga. Jadi apa yang mau kita katakan itu? Nah itu mungkin nanti kita akan bicarakan di segmen berikutnya ya, tentang Quo Vadis ya. Jadi saya kira saya akhiri di situ, saya kembalikan ke host. Ya, saya lanjut. Baik, terima kasih. Bung Tom. Mungkin saya langsung akan mau menanggapi beberapa poin yang saya catat ya, yang dipaparkan oleh Bung Riki dan Bung Joshua. Dari agenda reformasi yang ada, memang tidak secara jelas menyebutkan masalah ekonomi politik ya, tetapi persoalan itu ada dan melandasi sebetulnya kan, karena kita ingat bahwa reformasi itu terjadi itu ketika krisis moneter terjadi, diawali dengan krisis moneter, artinya persoalan-persoalan ekonomi politik itu fundamental, melandasi ya. Nah tadi Bung Riki katakan bahwa hutang pada saat itu tidak bisa dibandingkan dengan hutang saat ini ya. Mungkin saya mau mengkritisi sedikit ya. Pada waktu itu kan, pada zaman sebelum reformasi krisis moneter terjadi satu fenomena di mana uang itu mudah. Dalam pengertian begini, pada masa itu bank-bank bermunculan, ya sangat banyak bank-bank swasta bermunculan, dan kredit itu sangat mudah, ya kredit pinjaman kepada rakyat itu sangat mudah. Artinya pasar Indonesia saat itu kebanjiran uang, ya, uang mudah gitu. Dan ini memicu inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar itu bertambah, suplai uang itu bertambah, inflasi akan terjadi lonjakan harga yang sangat cepat. Nah, ini yang menyebabkan krisis moneter terjadi. Ya. Ketika krisis terjadi, rakyat resah kan. Harga melonjak sementara pendapatan masyarakat tetap mungkin stabil ya,
di level yang rendah, ini akan menimbulkan keresahan. Nah, dikaitkan dengan analisa dari Om Sem tadi, rasa keadilan itu muncul, keresahan terhadap keadilan distribusi itu muncul. Kok harga-harga naik, pendapatan saya rendah, sementara yang dikatakan kroni-kroninya penguasa itu semakin kaya, ya, yang kaya semakin bertambah kaya. Nah, ini muncul, artinya yang bisa menjadi pemicu adalah kebijakan-kebijakan ekonomi, ya, yang menyebabkan krisis itu muncul, rakyat bergerak. Walaupun mungkin waktu itu kalau saya menganalisa sebetulnya tujuan kebijakan pemerintah dalam hal keuangan itu kan supaya ada stimulasi ekonomi, ya, karena basis ekonomi Indonesia itu kan konsumsi. Ketika uang itu dipermudah, konsumsi itu akan meningkat. Tetapi orang sering lupa bahwa efeknya adalah inflasi, bahkan hiperinflasi, itu yang terjadi. Oke, kita bandingkan sekarang. Bagaimana dengan hutang Indonesia saat ini? Hutang Indonesia saat ini 40% dari APBN, ya. Dan banyak ahli mengatakan itu oke, baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan ambang batasnya itu kan 60%. Tetapi kita harus lihat bagaimana dengan kemampuan pemerintah saat itu membayar hutang tersebut. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ya kita harus bayar dalam bentuk devisa, kan? Devisa itu harus digunakan untuk membayar. Nah, persoalannya sekarang kebijakan yang muncul adalah kaitannya dengan ekspor, ya. Karena untuk mendapatkan devisa kan kita harus ekspor. Ya, produksi harus tingkatkan, kita ekspor, kita dapat devisa. Kebijakan pemerintah saat ini adalah profit atau keuntungan dari ekspor itu harus ditahan. Istilahnya parkir selama 3 bulan. Nah, ini sebuah sinyal bahwa kemampuan negara untuk membayar hutangnya sedang sangat lemah. Ya, ini salah satu sinyal. Ada banyak sinyal-sinyal lain. Tetapi ini satu sinyal penting. Ketika ekspor itu kesulitan dalam menarik profitnya, keberlanjutan dari ekspor itu akan semakin sulit, semakin berat. Akhirnya ekspor akan semakin lama semakin lemah. Ketergantungan terhadap impor akan meningkat. Nah, ini penting, ini harus diwaspadai gitu. Nah, kemudian hutang itu kan artinya ada suplai uang yang bertambah, ya. Kita terima hutang, suplai uang di dalam negeri bertambah. Karena hutang itu dalam bentuk mata uang asing itu harus dirupiahkan. Artinya rupiah beredar semakin banyak, inflasi juga akan terus meningkat, ya. Artinya ini dua sinyal ini ketika diperhadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, saya jadi bertanya-tanya gitu loh. Karena kalau secara logika ekonomi politik ini nggak bisa, nggak mungkin. Ada sesuatu di sini yang anomali. Nah, ini yang harus kita kaji dengan lebih cermat. Ya, semoga saya keliru, tetapi saya harap Indonesia tidak akan mengalami krisis finansial berikutnya gitu loh. Karena kalau ini terjadi, ini akan memicu mungkin reformasi jilid 2. Ya, ini yang kita khawatirkan. Mungkin begitu dulu dari saya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Ya. Ya. Ya, teman-teman CSI sudah memberi respons atas kajian teman-teman Parhei, ya. Jadi mungkin juga tidak langsung menanggapi kesimpulan-kesimpulan itu, tapi ada feedback yang saya kira memberikan kepada kita pengayaan, evaluasi kita terhadap perjalanan 25 tahun ini. Dan saya kira ya kalau kita coba untuk mungkin kulitinya secara lebih jauh, ini mestinya akan lebih kelihatan, ya, problem-problem kita. Ya. Istilah yang saya pakai itu distimulasi oleh teman-teman menyimpulkan berdasarkan Aspinall, ya. Suatu kondisi regresi. Ada pihak-pihak yang tidak ada dalam semangat 98, bahkan semangat sebaliknya, kemudian masuk ke dalam dan ikut menggerakkan suasana pasca reformasi ini, gitu ya. Sehingga tadi saya mengistilahkan apakah dengan begitu misalkan kita bunuh diri dalam konteks reformasi,
bukan konteks republik ini secara keseluruhan gitu ya. Ataukah kita melenceng gitu ya. Apa itu tadi karena dibajak oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya persilakan sedikit tanggapan dari teman-teman para hisiastes atas tanggapan-tanggapan itu gitu. Kira-kira ya ini teman-teman bagaimana melihat ya. Oke, kondisi real Pak Thomas tadi yang terkait dengan hutang luar negeri Ya. pada 98 itu sepertiga harus lunas pada 98. Itu yang jadi masalah besar. Ya. Nah, kalau sekarang ini hutang jangka panjang. Ya. Gitu. Jadi itu masih agak kita bisa diskusi pada sesi berikutnya tentang bagaimana Indonesia mengelola hutang. Gitu. Yang kedua, kalau mau dikatakan apakah reformasi sudah bisa menciptakan keadilan seperti itu, kita flashback agak jauh sebelum Indonesia merdeka. Buku Narde Republican of Indonesia, bukunya Tan Malaka tentang bagaimana menuju Indonesia, Republik Indonesia. Dia katakan untuk membuat sebuah negara butuh 20 tahun pendidikan, baru membentuk warga negara itu bisa berpikir. Mungkin dalam negaranya Plato ya, orang yang sadar dulu yang bisa menjadi warga negara. Setelah warga negara ini bisa berpikir, sekolah Syarikat Islamnya Tan Malaka dia bilang belajar untuk berdiri kaki sendiri. Jadi orang Indonesia bukan belajar untuk bisa tulis untuk bekerja pada orang Belanda, tapi orang Indonesia belajar tulis dan berhitung untuk bisa meningkatkan ekonominya sendiri. Karena waktu itu banyak orang Indonesia belajar untuk bisa bekerja pada Belanda atau menjadi guru orang Belanda. Itu. Tan Malaka bilang jangan belajar, baca, tulis dan berhitung untuk membuat Anda sadar siapa Anda dan menambah nilai ekonomi sebagai diri Anda. Itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa bersikap seperti ini, maka nilai ekonominya tadi ya, persoalan reformasi itu persoalan ekonomi ada. Kenapa COVID itu Indonesia aman saja? Karena UMKM mendukung. Sehingga Indonesia bisa santai dengan peristiwa pandemi. Itu. Jadi ketika masyarakat Indonesia pendidikannya baik, kesadaran menjadi warga negaranya ada, kemampuan berdialektika, rasionalitasnya bagus, maka membuat dia bisa meningkatkan ekonomi pribadi, keluarga, dan bahkan negara. Ketiga, baru dia bisa berbicara tentang politik. Kata Tan Malaka. Maka dikatakan Tan Malaka waktu itu dipuja-puja oleh Cina karena dia bisa mengkonstruksi abstraksi negara utopisnya Plato menjadi konkret. Itu. Tan Malaka. Kalau kita lihat reformasi, apakah sudah menjawab ini? Reformasi membawa kita pada kebebasan berbicara. Tapi yang berbicara ini apakah bisa berpikir? Itu pertanyaan besar. Penyadaran 20 tahun itu ya. Apakah yang berbicara ini bisa berpikir dan bisa menghasilkan nilai ekonomi? Toh sekarang kita masyarakat konsumeris. YouTube dari luar, semua dari luar. Kita tidak membentuk apa-apa yang baru di Indonesia. Lalu kita bicara tentang politik. Toleransi terjadi. Jadi reformasi belum hanya cukup, tapi mungkin kita butuh bentuk lain untuk menghantar kita pada aspek keadilan tadi itu. Bung Jo ada tambahan sebelum kita ini sudah membutuhkan bentuk tambahan. Ini akan sesi berikutnya ini. Silakan Bung Jo. Mungkin pendek saja, betul catatan dari Pak Sem bahwa fondasi dasar demokrasi itu adalah keadilan, tapi juga kita perlu ingat keadilan itu adalah satu bentuk rasa adil yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam konteks struktur kritik salah satu juga terhadap stagnasi dan regresi itu, inequalitas dalam ekonomi itu terlalu jauh dan itu dirasakan orang, dan ini kemudian menjadi bahan bagi aktor politik untuk memainkan narasi-narasi tertentu. Jadi kondisi miskin itu kondisi objektif, tetapi kemudian bisa diberikan atribusi. Misalnya waktu 2017 Pilkada Jakarta, salah satu pejabat yang sangat senior di negara ini di Ambon itu sebut orang miskin di Indonesia itu ada agamanya. Dan itu kan memicu sentimen untuk kemudian menciptakan kelompok ansivil.
Jadi soal agama misalnya dalam demokrasi, iya tentu ada representasi di situ, orang berusaha mewakili dirinya dan mencari aspirasinya. Tapi tadi kalau situasi ekonomi misalnya salah satu faktor itu tidak menciptakan rasa adil karena terlalu jauh jaraknya, itu bisa jadi satu bahan bakar yang dipakai oleh aktor-aktor yang menghijacking demokrasi untuk kepentingan kelompok ataupun perutnya. Nah, yang kita kenal dengan terakhir itu sebetulnya oligarki. Nah, ini memang juga salah satu hal yang perlu diperhatikan di dalam kondisi mundurnya demokrasi kita. Itu kira-kira tambahan singkat saja, Pak. Ya, kita tahan dulu di situ, kita break sebentar untuk lalu kita lanjutkan ke pertanyaan Ko Fadis, perjalanan demokrasi di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita break dulu ya, teman-teman. Logis kembali lagi, saudara sekalian, tadi hasil kajian dari Parisiastes yang telah dibahas oleh rekan-rekan dari CSIS menunjukkan satu kompleksitas problematika pembangunan Republik ini. Bahkan kalau saya mau menilainya barangkali dari 1945, kita punya visi besar sebagai bangsa. Kita menginginkan republik ini republik yang ideal, tetapi pembangunan seluruh infrastruktur kelembagaan, pembangunan aktor-aktor yang akan menghidupkan tatanan bernegara bermasyarakat kita mungkin punya banyak problem dalam perjalanannya. Kita berganti-ganti pemerintahan dari waktu ke waktu, termasuk tadi yang sudah kita bahas 25 tahun yang lalu, pergantian era Orde Baru kepada era reformasi. Dan problem itu ada di sana, yaitu problem kelembagaan dan kualitas kemampuan kita sumber daya manusia di Indonesia untuk membangun sebuah tatanan yang kita sendiri cita-citakan. Nah, kita akan melihat ke depan. Ini perjalanan 78 tahun Republik Indonesia. 25 tahun atau menuju ke depan era reformasi. Apa yang harus kita lakukan untuk bila mana tadi kita nilai ada melenceng dari jalur kereta perjalanan Salatiga ke Jakarta ya dari lewat Semarang, maka kita mau menempatkan kembali ke dalam jalurnya. Nah, untuk itu mungkin saya minta dulu Pak Sam di atas ide idealnya sebuah negara kota Athena. Para filsuf berpikir, para politisi Athena membangunnya. Ini kira-kira kita perlukan apa untuk mengembalikan track perjalanan reformasi ini, dan entah kita nanti mau menyebutnya apa era kita ini ke depan, tapi saya kira ciri-ciri sebuah negara ideal itu kita bangun dari waktu ke waktu. Bung Sam, saya persilakan. Ya, terima kasih host Om Neil. Prasyarat dasar demokrasi itu ada dua, yaitu kematangan intelektual dan katakanlah kemapanan ekonomi. Mungkin ini perlu tanda kutip ya. Kalau mapan berarti harus punya villa, harus punya, itu bukan seperti itu. Tetapi paling tidak kesejahteraan dasar itu terjamin. Karena itu kalau kita berefleksi dari Athena ketika demokrasi diperkenalkan oleh Solon dan nanti dieksekusi oleh Perikles, itu Athena sudah hidup, jaya itu. Sudah sejahtera masyarakatnya, kematangan intelektualnya bagus, sehingga mereka bisa berpikir tentang model pemerintahan alternatif yang kemudian bernama demokrasi, yang membuat Athena menjadi maju dan menjadi kota metropolitan pertama, dari kata multer dan polis, artinya ibu dari kota-kota. Jadi kota-kota sekitar, polis-polis sekitar ada 1000-an,
yang menjadikan Athena sebagai budak kandung, tempat mereka merantau datang cari uang, dan itu demokrasi hidup. Dan di situ juga termasuk kaum sofis ikut menghidupkan demokrasi. Ada mereka mengajarkan membatangkan intelektualitas masyarakat umum ya, sehingga mereka bisa berpartisipasi di dalam polis. Tetapi pada saat yang bersamaan kita perlu belajar juga dari kaum sofis ini. Mereka menghidupkan dinamika dialog dan kebebasan berpendapat, tetapi pada saat yang sama mereka juga merusak nilai-nilai karena menciptakan relativitas. Segala sesuatu menjadi relatif. Berdebat itu yang penting adalah menang. Nah, saya kira gejalanya di Indonesia ada. Ya. Yang penting menang. Jadi bukan untuk model Sokratik yang berdebat untuk mencari kebenaran tertinggi, melainkan kaum sofis berdebat adalah untuk menang. Itulah sebabnya misalnya salah satu model yang sangat kacau itu adalah begini. Dia mengajarkan kalau misalnya Anda memperkosa orang dan ketangkap, bilang saja begini. Ya, sedangkan para dewa pun sangat dewa cinta misalnya ya, dia itu bisa katakan lakukan karena terbawa oleh semangat cinta ya, apalagi sayang manusia biasa ya. Jadi mencari argumen-argumen yang penting menang. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena demokrasi di Indonesia juga melahirkan para katakanlah mereka yang hanya menuntut kebebasan berpikir, enak-enaknya berbicara, tetapi tidak mau menghargai kemapanan, tatanan, hukum. Ini sangat berbahaya. Dan itulah menurut saya salah satu faktor yang membunuh demokrasi pada masa awal. Di abad ketiga demokrasi sudah habis. Nanti dia bangkit kembali di zaman Revolusi Perancis. Jadi 1000-an tahun demokrasi mati kemudian bangkit kembali. Saya kira ini menjadi ingatan bagi kita bahwa infrastruktur dasar ini perlu dipenuhi. Kematangan intelektual, saya sebut kematangan intelektual tidak mau pendidikan karena Indonesia pendidikan sudah banyak pendidikan tinggi, dan bahkan justru kalau kita menggunakan datanya Menteri Pendidikan, itu kan 76% koruptor itu adalah S1, S2, S3, ya kan? Itu berarti pendidikan tidak relevan. Karena itu saya menggunakan kata kematangan intelektual. Dan di situ sudah ada kearifan, kebijaksanaan. Dan yang kedua tentu kesejahteraan ekonomi. Kalau dua itu tidak dibereskan, saya kira kita akan tetap terjebak di dalam masalah. Saya kira itu. Ya, dan mungkin kita harus tetap mempertimbangkan bahwa secara makro nasional proporsi warga terdidik kita masih kecil. Betul. Jadi dominasi pendidikan dasar, Betul. saya menghitung SMP sebagai bagian dari situ, itu masih mayoritas. Sekitar 4% aja, 4-6% yang tamatan sarjana. Ya. Jadi lalu kalau kita bicara demokrasi, maka kita berbicara partisipasi. Dengan kondisi yang seperti itu mungkin akan sulit mengharapkan partisipasi yang diharapkan ya dalam politik republik ini. Walaupun saya kira dari perjalanan reformasi ini secara prosedural demokrasi kita berjalan gitu ya. Jadi saya kira terima kasih Pak Sam. Kita undang dulu teman-teman dari audiens untuk memberikan pandangannya. Saya persilahkan Bung Wempi ya. Silakan Bung. Ya, baik. Ya, saya mau menanggapi sedikit dari apa yang sudah disampaikan. Ya, berbicara tentang demokrasi, ya, kita ketika memasuki reformasi itu seperti angin segar buat kita sebagai rakyat, karena di mana kebebasan dulunya dikekang, sekarang orang semakin bebas. Tetapi satu fenomena yang saya lihat akhir-akhir ini, kebebasan yang seharusnya kita dapatkan lebih mudah dan murah di era reformasi ini, justru ya, kebebasan dalam hal ini kebebasan beragama ya, saya lebih spesifik lagi, itu menjadi lebih mahal ya, lebih mahal dan rumit ya, sehingga harapan saya di masa yang akan datang dalam berdemokrasi,
kebebasan kita, khususnya kebebasan dalam kebebasan beragama, harusnya lebih murah tapi bukan murahan, ya, lebih mudah bukan mudah-mudahan, ya. Artinya kebebasan itu, kebebasan beragama itu benar-benar real dialami oleh setiap orang dari berbagai aspek masyarakat, ya, dari berbagai aspek golongan, ya. Kemudian demokrasi, kebebasan itu menjadi real, bukan menjadi khayalan bagi kita rakyat, khususnya rakyat Indonesia, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung WP, kita catat. Yang kedua dari Bung Malfred. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang menjadi catatan dari proses perjalanan reformasi, yaitu perubahan yang terjadi ketika reformasi mungkin tidak dipersiapkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Saya melihat ini di dalam dunia pendidikan. Reformasi boleh terjadi, tapi terjadi pada elitnya, sementara proses pendidikan yang terjadi di bawah masih tetap menggunakan sistem yang sama. Terutama kalau kita bicara tentang bagaimana kita keluar dari proses feodalisme yang selama ini membelenggu bangsa ini. Proses di atas pada elit, narasi yang dibangun seperti kita harus keluar dari keadaan-keadaan feodal menuju negara yang demokratis, tapi proses pendidikan di bawahnya tidak menjamin itu, sehingga kita tidak akan merasa kesulitan untuk mencapai atau menjamin keberlangsungan dari proses demokrasi itu, karena sumber dayanya sangat terbatas, ataupun kalau ada mungkin tidak bisa optimal. Mungkin itu yang menjadi catatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Alfred. Saya kembali ke atas panggung logis lagi untuk meminta pandangan dari teman-teman Parhesiastes. Kajian sudah dilakukan, lalu kira-kira proyeksi macam apa ini? Pembangunan pilar-pilar masyarakat demokratis seperti apa yang kita perlukan? Tadi Pak Sem sudah menyampaikan gitu ya. Demikian juga dua teman tadi memberikan catatannya. Jadi kira-kira komunitas ini berpikir apa? Silakan Bung Jong. Ya, terima kasih panel. Jadi tadi catatan dari Bung Malfred itu betul. Kita bicara reformasi, lalu ada demokrasi, kita anggap itu dua hal yang identik. Padahal sesungguhnya kita perlu juga pisahkan. Reformasi itu adalah satu respon gerakan terhadap satu babakan sejarah. Nah, demokrasi menurut kami jangan disamakan dengan reformasi. Karena misalnya 6 agenda reformasi tadi yang dianggap blueprint demokrasi, lalu seolah-olah itu menjadi fondasi untuk pembangunan demokrasi kita ke depan. Pertanyaannya tadi seperti yang Pak Sem berkali-kali tekankan, ketika penculik dan yang diculik duduk sama-sama, maka apakah kemudian demokrasi kita tidak menjadi satu pokok hal yang harus dipikirkan? Nah, jadi dengan trajektori yang kami sudah sampaikan tadi, yang misalnya dalam istilahnya Thomas Power itu dia yang menyebut regresi. Nah, sekarang kita kan perlu kembalikan demokrasi itu ke jalurnya supaya tidak mundur, bergerak maju. Nah, kami misalnya berpikir apa kita perlu memikirkan satu masa atau satu diskursus publik tentang post reformasi kita mau apa, terutama blueprintnya. Karena tadi blueprintnya awal kan melawan Soeharto, semangat waktu itu yang penting Pak Harto jatuh. Nah, kita membayangkan Pak Harto jatuh, Indonesia 100 tahun itu bagaimana kan tidak dibicarakan. Yang berikut, kondisi objektif saja sekarang. Seluruh rekan-rekan senior-senior kita dengan rasa hormat yang luar biasa pada perjuangan mereka di 98. Mereka sekarang ini adalah yang masuk ke dalam struktur pengambil keputusan, pembuat kebijakan. Ada di berbagai macam partai, ada juga di luar partai, yang sebenarnya kan mendinamisasi roda perjalanan demokrasi. Tapi dari mereka pun kami sebagai, saya generasi Y misalnya, saya tidak mendengar itu blueprint demokrasi apa.
Nah, mungkin itu yang perlu dibicarakan secara luas supaya kita tahu apakah itu di pendidikan mau bagaimana, atau di bagian menciptakan kematangan intelektual yang siap masuk pada demokrasi seperti apa, postur ekonomi sosial yang kita mau capai seperti apa. Itu kita perlu bicarakan sebagai sebuah agenda bangsa, sehingga kita bisa taruh ulang garis demokrasi kita berjalan. Ya mungkin saya mau ajak untuk kita bicara post reformasi aja dulu, untuk Quo Vadis Indonesia dan demokrasinya ke depan. Itu dari kami kira-kira begitu, Pak Nel. Lihat dari mimpi ke mimpi gitu ya. Iya, dari mimpi ke mimpi. Dari harapan ke harapan. Problemnya adalah bagaimana jalan itu harus ditempuh gitu ya. Dan saya kira kurang lebih ya kita punya catatan-catatan atas perjalanan yang sudah ada gitu ya. Dan tadi dikatakan perlu kurang lebih ya blueprint seperti apa. Hari ini kita punya mimpi republik ya, menuju Indonesia emas, Indonesia maju ya. Tapi mungkin terjemahannya ke dalam peta jalannya itu yang satu soal gitu ya. Saya kira ini mungkin bisa kita lihat beberapa hal di situ untuk memunculkan agenda-agenda berpikir ke depan, mungkin juga agenda tindakan gitu ya, karena saya kira era seperti reformasi ini kan tidak hanya sebuah hasil pemikiran tetapi juga hasil pergerakan. Dan karena itu saya kira ya ini perlu dibicarakan dan digerakkan gitu ya. Bung Tommy, Ya. kira-kira bagaimana ini kalau kita tempatkan dalam kacamata bagaimanapun republik ini tidak hidup di ruang vakum. Ya. Kita ada di dalam percaturan kehidupan bangsa-bangsa. Ya. Dan kita tahu hari ini konstelasi baik di kawasan kita, Asia Timur, Ya. ketegangan ada di sekitar Cina, Taiwan, Timur Tengah, Ya. demikian juga di Eropa gitu Ya. ya. Tapi itu punya dampak global. Ya. Yang saya kira kalau kita berpikir tadi ya mau bangun peta jalan ya, kita banyak menyedot pemikiran-pemikiran dari luar. Kita banyak menyerap elemen-elemen kelembagaan dalam membangun tatanan demokrasi juga. Ya. Tapi kita masih kita yang mewarisi banyak pola pikir, pola hidup yang tidak terlepas dari bentuk-bentuk hidup masyarakat kita sebelum-sebelumnya. Nah ini bagaimana kita tempatkan perjalanan ke depan kita dalam konstelasi dunia yang saya kira sedang ya menghangat atau memanas gitu ya. Silakan Bung Tom. Baik, terima kasih Panel. Pertama saya mau garis bawahi dulu beberapa catatan dari Om Sam dan Bung Joshua yang penting ya. Yang dari Om Sam itu adalah masalah keadilan distributif dan partisipasi ya. Artinya itu tidak lepas ya. Distribusi menyangkut masalah ekonomi, partisipasi menyangkut masalah politik ya, kembali ekonomi politik. Kemudian Bung Joshua tadi juga tekankan bahwa jangan sampai kita, istilahnya yang saya mau tekankan juga bahwa jangan sampai kita hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi partisipasi politik dibungkam. Nah, itu yang berbahaya. Walaupun memang ada risiko, ada elemen-elemen tertentu yang mungkin ingin memanfaatkan demokrasi untuk merusak demokrasi itu sendiri, ya itu risiko. Tetapi jangan sampai kita menghadapi elemen-elemen tersebut justru kita membungkam demokrasi. Ya, artinya orang kelompok-kelompok itu malah berhasil kan? Ya, kita nggak bisa seperti itu. Ada satu budaya penting dalam sebuah diskusi ilmiah yang mungkin kita bisa terapkan dalam skala berbangsa ya. Ada istilah argumentum ad hominem, ya. Di mana ketika kita berdiskusi kita tidak mencari pembenaran, kita tidak mencoba menjustifikasi ya pendapat kita, pandangan kita, tetapi kita betul-betul kita cari kebenaran itu gitu. Dan kita tidak melihat pada orang yang menyampaikan pandangannya, tetapi kita melihat pada substansi dari pandangannya itu apa. Kalau memang itu betul, ya kita harus terima gitu loh. Nah, jadi jangan kita saling menyerang pribadi ya, personal. Saya kira budaya itu yang harus kita kembangkan ke depan. Oke, sekarang kita bicara konteks yang lebih luas ya.
Artinya Indonesia ini kan berada di kawasan Asia Pasifik, ya, di mana pusat perekonomian itu sedang bergeser ke Pasifik, ya. Pertumbuhan ekonomi terjadi di kawasan Asia Pasifik. Nah, kita bisa sebutkan khususnya Cina, ya. Cina ini menjadi kekuatan ekonomi baru. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kita lantas berkiblat ke Cina, ya? Nah, ataukah kita bisa menjadi satu kiblat sendiri? Ya, kenapa tidak gitu loh? Pola-pola apa yang telah diterapkan oleh pemerintah Cina sehingga bisa menjadi kekuatan ekonomi seperti yang sekarang ini? Ya, artinya bukan berarti kita harus copy paste, tidak juga ya. Tetapi kita bisa melihat ada pola-pola tertentu yang bisa mungkin kita ikuti, gitu, kita teladani gitu. Kembali ke masalah blueprint reformasi, saya kira blueprint itu sebetulnya ada, hanya tidak terartikulasikan, ya. Itu tersirat di dalam tuntutan-tuntutan agenda reformasi, itu tersirat blueprintnya itu kemana. Tetapi hingga saat ini belum ada satu rezim pemerintah yang mengartikulasikannya dengan baik, ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan ke depan. Kita artikulasikan dengan baik. Kita duduk sama-sama, kita rumuskan blueprintnya itu apa. Pertama, kembali ke yang tadi, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tetapi distribusinya yang merata, itu yang penting, ya. Kesejahteraannya itu harus merata. Oke, secara pertumbuhan ekonomi nasional boleh tinggi, 5% itu luar biasa, tetapi apakah yang di bawah menikmati? Nah, itu pertanyaan penting. Kemudian partisipasi politik, ya, itu blueprint juga yang harus kita pegang, karena kita ingat zaman Orba partisipasi politik itu sangat dibatasi. Nah, salah satu yang menjadi poin penting reformasi adalah ini nggak boleh, ya, nggak boleh dibatasi, ya. Tetapi juga jangan kebablasan juga, gitu kan. Nah, ini blueprintnya sebetulnya sudah ada, hanya kita perlu artikulasikan kembali. Terus juga demokrasi seperti apa yang kita mau kembangkan. Oke, kita nggak mau pakai demokrasi liberal, ya, boleh-boleh saja. Tetapi ciri khas demokrasi Indonesia seperti apa yang bisa kita kembangkan, yang betul-betul itu punya kita, gitu. Demokrasinya kita, bukan demokrasinya orang lain. Nah, ini blueprint yang perlu kita kembangkan, perlu kita spesifikkan ke depannya. Dalam konteks ekonomi, saya sudah kembali ke kawasan Asia Pasifik, artinya ada kepentingan yang besar yang bermain. Ada kepentingan Amerika dan Eropa, ada kepentingan Cina dan BRICS, ya. BRICS, ya. Sekarang yang sedang terjadi adalah yang sangat fundamental adalah keuangan dunia. Sistem keuangan dunia sedang mengalami pergeseran dari sistem yang berlandaskan dolar bergeser ke sistem yang lain. Saya belum tahu alternatif yang pastinya seperti apa, tetapi dengan adanya BRICS artinya orang sudah mulai meninggalkan dolar. Dengan dolar ditinggalkan artinya kekuatan ekonomi Amerika mulai melemah, ya, dari segi finansial, ya, melemah dalam pengertian dominasinya mulai menurun, ya. Tetapi Amerika tetap kekuatan ekonomi dunia yang tetap di atas, ya, karena mereka punya teknologi produksi, itu penting. Nah, ke depan Indonesia fokusnya harusnya bukan lagi pada konsumsi tetapi pada produksi, ya, karena negara-negara yang secara ekonomi maju basis ekonominya bukan konsumsi tetapi produksi. Nah, kembali ke kebijakan pemerintah yang saya singgung di awal, ketika ekspor itu mengalami kendala-kendala, mengalami hambatan-hambatan yang berdasarkan regulasi pemerintah, nah ini justru menghambat pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, yang berbasis produksi. Nah, ketika pemerintah menganjurkan hilirisasi, itu kan bicara produksi. Nah, produksi nggak bisa cukup hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Nah, ini harus disinkronkan, ya, harus sinkron. Nah, jadi kembali saya pikir ke depan Indonesia punya peluang besar untuk menjadi sentral perekonomian dunia, ya. Apalagi mengingat bahwa sumber-sumber bahan mentah, sumber daya alam itu ada di Indonesia semua, ya kan. Dan tinggal masalah kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa. Ini yang kita harus duduk diskusikan bersama dengan matang, ya, dengan semua lapisan masyarakat. Artinya masyarakat juga perlu dilibatkan, ya. Jangan hanya ini keputusan-keputusan elit semata, ya, sehingga yang di bawah itu dirugikan. Ini
ini yang menjadi keresahan, ya. Ini yang menjadi keresahan masyarakat saat ini. Bukan pertumbuhan ekonominya, bukan, tetapi keterlibatan masyarakat di dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi negara. Ini yang harus diperhatikan. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Bung Tom. Artinya tadi saya membuka dengan bertanya Pak Sam, ya. Jadi untuk membangun fondasi ini butuh apa? Lalu ya ditambah dengan catatan dua teman, lalu saya bertanya ke Bung Tom untuk melihat real politics dalam skema yang lebih terbuka untuk sempat saya katakan tadi bahwa kita menyerap banyak pemikiran dari luar, kita mewarisi tradisi-tradisi cara hidup, cara pikir masyarakat kita yang ini duduk dalam suatu kombinasi yang kita hari ini belum bisa tuntas mengerti kombinasi terbaik tadi. Kalau kita mau bicara model demokrasi Indonesia dengan arus besar itu tadi, adopsi pemikiran-pemikiran luar, warisan cara hidup masyarakat kita, lalu formulasi macam apa yang kita perlukan di situ. Jadi adakah misalkan dalam tatanan ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan besar, kita diharapkan menjadi kekuatan 6 besar, 4 besar gitu ya. Suatu waktu 2045 ke atas saya kira proyeksinya. Tapi jangan sampai kita terjebak pragmatisme. Yang lalu di tengah arus-arus itu kita sedemikian rupa pragmatis, kita lupa tadi yang saya katakan dari mimpi ke mimpi, dari harapan ke harapan itu ya. Nah, karena itu saya kira tadi kalau catatan kita ini lalu partisipasi perlu, mekanismenya macam apa. Jadi masyarakat terdidik makin banyak, saya setuju gitu ya. Bentuk dunia digital ini memungkinkan siapapun mengekspresikan setiap saat gitu ya melalui mekanisme yang begitu terbuka. Tetapi mengagregasi pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat untuk menjadi pemikiran kolektif kita sebagai masyarakat bangsa ini, itu saya kira satu soal gitu ya. Karena itu saya mau mengarahkan tanggapan teman-teman parisiastes ke arah mekanisme ini, bagaimana kita bangun mekanisme demokratis kita. Silakan Bung Ricky atau Bung Jo ya. Oke, terima kasih Pak Nel. Ini pertanyaan susah karena ini pertanyaan harus dipikirkan oleh bapak-bapak bangsa tahun 45. Ini pertanyaan belum clear, ini dialektis yang belum selesai hingga saat ini, bahkan pasca reformasi. Reformasi itu dia hanya menjawab beberapa tools, ekonomi, birokrasi, hukum, tapi tidak menjawab hal mendasar dalam demokrasi yang tadi Pak Sam katakan, kemapanan intelektual. Di tuntutan reformasi tidak menjawab manusia seperti apa sih yang layak berdemokrasi. Diasumsikan hukum, jalan baik, aturan baik, ekonomi baik, maka demokrasi. Padahal dia lupa dasar demokrasi adalah kemapanan intelektual. Yang terjadi di bangsa kita sekarang adalah dialog rasionalitas yang meniadakan keadapan berbangsa. Yang mana di dalam itu butuh kemapanan intelektual. Rasionalitas barat bagus, tapi kita punya keadapan yang harus menjadi etika moral kita pada saat berdialektis. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Sam, mapan secara intelektual. Mungkin mekanisme demokrasi Indonesia ke depan, ketimbang kita cari pendekatan ideologi apa yang tepat atau ekonomi, mungkin kita bisa kembali kepada bagaimana sih tatanan kebangsaan kita. Karena ketika kita bicara tatanan kebangsaan pun itu masuk ke case Bang Paul. Dia tidak bicara menjadi substansi dasar. Dia anggap bahwa dasar negara yang 5 yang sangat singkat di antara bangsa-bangsa ini, negara lain, itu sudah bisa membuat kita mapan dalam demokrasi. Realitasnya tidak. Mari kita bicara tentang ketika terjadi otonomi daerah, desentralisasi wilayah. Mari kita bicara tentang tatanan sosial. Kita tidak bicara tentang politik keagamaan. Tadi Bung Wempi bilang ya, kebebasan beragama secara politik. Tapi kita ngomong kebebasan beragama sebagai bentuk kultural sosial kita, identitas kita, bukan sebagai politik identitas keagamaan. Mari kita bicara tentang gotong royong bukan sebagai politik hidup bersama, tapi sebagai tatanan sosial. Tatanan sosial ini kalau dibangun mekanismenya
masyarakat sadar, baru bisa membangkitkan tatanan ekonomi. Tatanan ekonomi yang baik, tatanan sosial yang mapan, bisa membuat gaya hidup berpolitik, berdemokrasi secara baik. Tapi kalau tatanan sosialnya parah, kita bisa terjebak dari identitas politik. Ngomong toleransi pada tataran kepentingan, SKB ya, hanya bagi-bagi aja berapa rumah ibadah yang ada. Gitu. Kita tidak ngomong tentang secara sosial, harusnya bagaimana sih membangun rumah ibadah. Kita tidak bicara mekanisme. Stop mekanisme, kita secara ngomong tentang tatanan sosial. Gitu. Konstruksinya lebih kepada value, nilai diri bangsa, yang mana belum tuntas pada saat 45 itu. Perdebatannya Islam, sosial, berdebat di situ. Mungkin kita harus kembali ke sana. Dan tadi Bung Yosua bilang reformasi itu hanya satu saja dekade. Ya, kita harus tinggalkan reformasi karena toolsnya hanya sedikit. Ekonomi, tatanan hukum, politik. Padahal kemapanan intelektual tadi Pak Sem katakan tidak dibicarakan dalam reformasi. Apakah ketika dia jadi ahli hukum lalu demokrasi terbentuk? Belum tentu. Apakah dia menjadi engineer hebat lalu demokrasi terbentuk? Belum tentu. Gitu. Kemapanan intelektual itu menjadi syarat utama. Kita bangun mekanisme dari kemapanan intelektual. Apakah namanya pendidikan? Kita buat bersama. Tapi ingat, kasus Rocky Gerung ya, rasionalitas harus ada keadapan. Nah itu yang namanya kemapanan. Kalau enggak, kita hanya rasionalitas tanpa ada identitas sosial kita. Jadi saya agak sulit menjawab demokrasi seperti apa sih secara mekanisme. Tapi menurut saya tatanan sosialnya harus konstruksi bahwa tatanan sosial itu bukan ruang untuk berpolitik, tapi tatanan sosial itu adalah identitas kebangsaan kita. Itu harus dibangun kembali. Lalu konstruksi ekonomi pada di atas tatanan sosial itu, prinsip Hatta, kekeluargaan. Toh pas pandemi itu menyelamatkan kita bangsa Indonesia ya. Itu baru kita bicara tentang demokrasi secara politik. Sehingga keadapan sebagai mitra berbicara tentang negara itu bisa terbentuk. Kalau tidak agak sulit, Pak Nel. Ya, artinya saya kira kita melihat ya dari masa ke masa ya perjalanan tidak hanya Republik ini ya, tapi bangsa-bangsa yang kemudian membentuk Republik Indonesia ini, kita punya tatanan-tatanan. Dan apa itu terlepas dari bongkar pasang antar waktu ya, karena kerajaan terbangun, kerajaan tumbang, apa itu satu mendominasi menguasai yang lain, tumbang lagi gitu ya. Perjalanan kita tidak atau belum selesai, dan kita juga apa itu menjalani masa reformasi 25 tahun ini. Kita juga melihat bahwa segala sesuatu masih belum selesai, masih ya, perubahan-perubahan terjadi di sana dan di sini gitu ya. Nah, tentu kita tidak akan tuntas membahas ini dalam percakapan kali ini. Agenda-agenda apa, isu-isu atau tema-tema tadi saya kira muncul. Apa itu satu, bagaimana membangun. Ya saya tetap kembali ke pendidikan Pak Sem, dalam pengertian pendidikan itu luas, bukan pendidikan formal. Yang tadi saya mau katakan yang masyarakat bangsa apa ya, suku kita dulu ada edukasi di sana, sehingga edukasi publik ini yang harus dijalankan ya untuk ya membangun kesadaran kolektif, membangun pengetahuan maju. Kemudian membuka ruang partisipasi untuk setiap elemen di bangsa ini di atas kemauannya, di atas mekanisme yang memungkinkannya dia berpartisipasi. Jadi apa itu kita, karena juga tadi ketika saya bertanya tentang mekanisme kan ini kita harus ciptakan jalan-jalan ke arah aspirasi itu terekspresikan. Supaya kita bisa menjadi apa itu bangsa yang lebih open gitu ya, bangsa yang lebih dialogis gitu, dan karenanya kita bisa barangkali memanfaatkan ide-ide bersama kita gitu ya. Karena itu logis kali ini selesai.
di sini. Terima kasih untuk kajian yang dilakukan oleh teman-teman Parisiastes ya. Terima kasih juga buat teman-teman CSIS. Kita bisa mempercakapkan itu. Nah, logis akan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Saya Nel Rupidara, host logis di kali ini, mempercakapkan 25 tahun perjalanan era reformasi, mempertanyakan ke arah mana demokrasi di Republik ini akan kita bawa. Kita sampai sekian, until next time, salam merdeka.